Baik, karena sudah jam 8 ya, dan suara juga sudah aman, maka kita mulai pengajian kita untuk yang pertemuan 10 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Baik, kita akan lanjut di pertemuan malam hari ini. Dan kemarin itu kita terhenti di sini ya, halaman 3 sampai di wadhafi al-imani. Nah, sekarang kita lanjut potongan berikutnya masih di naskah yang keempat ini. Jadi silahkan disiapkan naskahnya dan alat tulisnya gitu ya. Summa ya di sini summa inna Allaha kemudian Allah gitu ya. Iza ibtalahu bi anwa'in minal masaibi wa arrozaya tasakhata wajah wa syakallah wa syaka wa syakallaha tabaraka wa ta'ala ila ibadihi fayakunu khasiran fi halataihi nataini fi ibtilaihi bisarra bisarra'i wa ibtilaihi bi ad-dharra'i. Jadi ini masih bicara tentang jenis ujian ataupun cobaan Allah. Walihada ibadallahi alaina, wajiban kita an nu haqiqo ma yakunu bihi fauzuna fi sarraina wa dharraina. Nah, jadi kata kunci yang kita bisa lihat di sini ya, sarro, apa namanya, fauz, kondisi sukses seorang muslim. Nih, al-fauz, keberhasilan seorang muslim itu tidak hanya ketika dia mendapatkan kebahagiaan saja atau dalam kondisi senang saja, tidak. Tapi kebahagiaan seorang muslim itu juga, atau sorry, kesuksesannya, fauznya itu bisa berasal atau bisa eh, ketika dia di kondisi yang doro atau kondisi yang mudorot seperti itu. Baik, sebentar ya, saya izin minum obat dulu. Lupa tadi. Sebentar.
Baik, kita lanjut ya. Jadi kondisi seorang muslim itu untuk bisa disebut berhasil atau sukses itu nggak mesti selamanya enak gitu ya atau selamanya happy. Nggak. Ada juga di kondisi-kondisi yang tidak mengenakkan. Fafi, fafi as-sarra'i nakunu, untuk kondisi yang sarro, kondisi yang enak, menyenangkan gitu. Maka seorang muslim itu syakirina, menjadi sosok yang pandai bersyukur. Wafi ad-dharra'i nakunu sabirina. Sehingga pada kondisi yang sulit, tidak enak, kita menjadi sosok yang bersabar. Fana'nalu al-khaira kullahu. Maka kita akan nanal, mendapatkan kebaikan di semuanya. Baik saat tidak nyaman atau dalam kondisi yang nyaman. Wa nafuza bisa'adati ad-dunya wal akhirati. Wallahu jalla wa ala al-ma'mulu wahdahu an yuwaffiqona likulli khairin wa an yahdiyana sawa as-sabi wa an yaj'alana min ibadihi asyakirina fi as-sarra'i as-sabirina fi ad-dharra'i. Jadi kita bisa menjadi orang yang syakir, bersyukur, atau pada saat senang dan sobir pada saat susah, yaitu kita butuh taufik dari Allah. Kita butuh hidayah, wa an yahdiyana, wa an yuwaffiqona. Ya, kita berharap Allah memberikan taufik, Allah memberikan hidayah, petunjuknya kepada kita, supaya kita itu bisa sabar kalau dapat musibah atau sesuatu yang tidak mengenakan, dan supaya kita bisa bersyukur kalau mendapatkan sesuatu kenikmatan. Wa an yaj'ala kulla qada'in, dan kita berharap Allah menjadikan semua keputusan takdirnya qadahu lana khairan, menjadi semua sesuatu yang baik untuk kita. Innahu tabaraka wa ta'ala sami'u ad-du'ai. Dan Allah itu maha mendengar doa. Wa huwa ahlu ar-rajai. Dan Allah itu adalah tempat kita menaruh harapan. Wa huwa hasbuna wa ni'ma al-wakil. Jadi ya, Allah itu yang akan mencukupi kita, dan Allah adalah zat yang paling baik untuk menjadi wakil kita, untuk jadi tempat kita memasrahkan urusan-urusan kita. Alhamdulillahi
ala ihsanihi. Segala puji untuk Allah atas semua ihsan kebaikannya. Wa syukru lahu ala judihi wa tafaddulihi wa amtinanihi. Dan rasa syukur kita kepada Allah atas kemurahannya, karunia-Nya, pemberiannya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Jadi kita juga salawat kepada Rasul karena Rasul adalah da'i, penyeru agar umat itu bisa mendapatkan ridha Allah. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa awanihi. Amma ba'du, ibadallahi, ittaqullaha ta'ala. Ibadullah wa kama annallaha azza wa jalla yabtali ibadahu bis sarra'i liyamiza asyakira minal kafiri. Jadi sebagaimana Allah itu ya kama anna, sebagaimana Allah menguji ya betali ibadahu hambanya dengan adanya kenikmatan bisarra liyamiza untuk bisa dibedakan antara syakir hamba yang bersyukur dengan al-kafir hamba yang mengingkari atau tidak bersyukur. Fa innahu tabaraka wa ta'ala ya batali ibadahu kadzalika bil dharra'i liyamiza liyamizal jazi'ah mina as-sabiri. Bentar. Sebentar ya, ada paket, saya cek dulu. Baik, ternyata bukan di sini, di tempat yang sebelah. Kita cek al-jazi ya, antara. Jadi dengan ujian semacam tadi, Allah bisa atau Allah melihat siapa hambanya yang
jazi. Nah, kita cek jaza. Gelisah, nggak sabar. Jazia, ya, keluh kesah. Ya, jadi Allah dengan adanya hal-hal yang tidak mengenakan, musibah itu melihat siapa sih hambanya yang sabar, siapa hambanya yang gampang berkeluh kesah, nggak sabar gitu ya. Dan mana yang walihaza, makanya gitu kan. Yaqulu Allahu tabaraka ta'ala, Allah berfirman. Nah, makanya kan Allah juga berfirman, dan sungguh pasti kami akan uji kalian dengan sesuatu yang bentuknya adalah al-khauf, ketakutan. Kemudian rasa lapar, kemudian ada sebagian harta yang dikurangi oleh Allah, diambil oleh Allah, atau jiwa atau nyawa ya, atau mungkin diuji dengan buah-buahan, hasil taninya tidak bagus. Lalu kemudian dengan kondisi yang tidak mengenakkan itu, Allah tegaskan, berikan basyir atau busyra, kabar gembira untuk orang yang sobir, bersabar atas itu semua. Ya, kadang kita kan tidak selamanya kondisi ekonomi itu enak. Adapun kadang ada yang kondisi ekonominya mungkin bagus, ada keluarganya yang wafat, ada keluarganya yang sakit, ada yang kemudian nanti, ya, bentuk ujian itu kan masing-masing ya. Nah, siapa yang sobir? Nah, sobir ini dijelaskan di potongan ayat berikutnya. As-sobir itu adalah allazina, yaitu orang-orang yang iza asobathum, apabila mereka asobathum musibah, ditimpa atau terkena musibah, maka yang mereka ucapkan adalah inna lillah. Inna, sesungguhnya kami, lillah, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, yaitu kepadanya atau kepada Allah, roji, akan kembali. Nah, kemudian mereka-mereka itulah yang mendapatkan sholawat dari Rob mereka, ya, dan rahmat, dan mereka adalah orang-orang yang muhtadun. Mereka yang bisa seperti itu, ya, itulah orang yang mendapatkan hidayah ataupun huda, petunjuk dari Allah. Makanya kita nggak bisa kayak pengen bisa sabar, pengen bisa bersyukur. Itu kalau nggak ditolong sama Allah, nggak dapat taufik dari Allah, ya berat juga sih gitu ya. Makanya kita butuh pertolongan Allah. Nah, wa ta'ammal ayyuhal mu'min fi hadzal maqami, maka hendaknya kita renungkan, ya, wahai orang yang beriman, tentang kondisi ini atau situasi ini. Itu adalah makom al-ibtila bi ad-dharra, anna mafza'al al-mu'mini wa malja'ahu fi hadza al-maqami. Jadi yang menjadi tempat untuk kita melarikan diri, yang menjadi tempat kita untuk apa ya, kita datangi gitu ya. Itu adalah ketika kita menghadapi kondisi situasi yang dorok tadi, yang menyedihkan, musibah, tidak mengenakan. Itu adalah wallahu jalla wa ala.
yaitu adalah Allah Azza wa Jalla. Wa khairu ma yuqalu fi hadza al-maqami, dan ucapan terbaik yang bisa kita bunyikan atau yang kita lontarkan pada kondisi semacam ini, yaitu adalah ucapan yang ditegaskan tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita benar-benar dalam kondisi sadar ya, saya ini miliknya Allah, dan ujungnya pun nanti kita ini akan kembali kepada Allah gitu. Sehingga kita nggak kadang orang kan ketika dapat musibah itu mencari kambing hitam, menyalahkan ini itu dan yang lain. Tapi orang yang beriman itu benar-benar terkendali gitu ya. Faqad ja'alallahu tabaraka wa ta'ala hadhihi al-kalimata al-azimata salwatan lil mubtalaini wa marji'an lil mumtahanin. Mumtahanin. Fahum yasluna bikiroatiha. Nah, maka ketika kita mendapatkan ujian-ujian, cobaan-cobaan bentuknya apapun itu yang membuat hati kita gelisah, ya, gundah, membuat hati kita itu tiba-tiba goncang gitu kan. Pokoknya udah ketika ada hal yang membuat kita seperti itu posisinya, maka ketika kita ucapkan yang tadi itu, wa yazulu qalaquhum wa alamuhum inda ta'am muliha wa tadabburiha. Maka kolak, kolak kemarin kita sudah bahas, yaitu adalah gelisah, kegundahan, ya, kemudian rasa sakit. Sehingga orang itu ketika mendapatkan sesuatu yang nggak mengenakan, hatinya itu kadang sesak dadanya, ya, kemudian kadang pokoknya nggak bisa mikir lagi dan yang lain. Maka ketika kita menyadari esensi dari kalimat innalillah wa inna ilaihi rajiun, itu akan sembuh nanti, ya. Rasa sakit itu akan hilang, akan berkurang, ya. Gara-gara kita menyadari kalimat ini. Wa hadhihi al-kalimatu idza ta'ammalaha al-abdu fahiya ta'ni amroini isnaini. Nah, kalau kita mau bedah gitu ya, kita mau coba cermati, ta'ammal, kita cermati kalimat tadi, ucapan tadi, maka setidaknya kita bisa mendapatkan apa ya, penekanan ataupun di situ ada makna yang jelas terkandung. Yang pertama adalah al-awwalu minhuma anna al-kulla abdun lillah, bahwa semua kita ini adalah hambanya Allah. Wa annana mamaliku lillah, dan kita ini ya diciptakan, dimiliki oleh Allah.
Wallahu jalla wa ala yatasarrafu. Dan Allah itu ya bertindak. Allah itu melakukan sesuatu fi mulkihi, kekuasaannya di kerajaannya, kaifa yasha, sesuai dengan kehendaknya. Ya suka-suka Allah gitu loh. Wa yaqdi fihi, dan Allah menetapkan, memutuskan di kerajaannya itu, ya, subhanahu wa ta'ala, bima yuridu, dengan keputusan dan ketetapan yang memang Allah kehendaki. Ya memang suka-suka Allah, terserah Allah gitu loh. Kan kita ini adalah makhluk Allah, berada di kerajaannya Allah, ya sudah gitu. Wal amru asani, dan kemudian poin kedua dari ucapan tadi, innalillah wa inna ilaihi rajiun, anna marji al jami'a ilallah. Jadi ya sudah, kita ini semuanya nanti akan kembali kepada Allah. Ini anna marji al jami'a, ya, ilallah. Fa'iza alimta min khila hadhihi al kalimati annaka lillahi abdun wa annaka ilaihi raji'un, fatazakkar annaka mauqufun baina yadayillahi. Jadi ketika kita sudah tahu alimta, berdasarkan ucapan tadi, ayat tadi, bahwa kita ini adalah abdun lillah, hambanya Allah, dan kita ini juga ilaihi roji, kembali kepada Allah, maka hendaknya kita selalu ingat bahwa kita itu mauquf baina yadaillah. Ya, kita berada di hadapan Allah, kita akan dihadapkan kepada Allah, dan juga ya kita itu terserah Allah gitu loh. Nanti kalaupun Allah putuskan apa untuk kita, ya sudah, kita manut. Wa iza istaiqanta annaka mauqufun baina yadaillahi fa'lam. Nah, kita tadi kan akan kembali kepada Allah, dan kita akan dihadapkan, atau kita akan disidang di depan Allah Azza wa Jalla, ya. Fa'lam annallaha Azza wa Jalla sa'iluka amma qaddamta fi hadhihi al-hayati. Nah, karena posisi kita tadi kembali kepada Allah, kan bukan sekedar kembali ya, tapi mauquf. Dan kalau kita mauquf, ingat saja ya, mauquf itu wukuf di Arafah, gitu kan. Nah, wukuf, mauquf, kita akan dihadapkan di depan Allah, dan setelah itu Allah akan bertanya kepada kita, amma qaddamta fi hadhil hayat,
tentang apa yang kita sudah perbuat, apa yang kita sudah lakukan di dunia ini saat kita masih hidup, saat kita masih memiliki umur. Wa idza alimta annaka mas'ulun fa'aidda lil mas'alati jawaban wa'aid lil jawabi sawaban. Nah, jadi begini ya, kalau kita istilahnya breakdown gitu ya, kita coba slow motion kan gitu. Kenapa kok gitu ya? Kenapa kok ucapan innalillah wa inna ilaihi rojiun itu bisa membuat seseorang tadi hatinya jadi berkurang gelisahnya, hatinya menjadi nggak galau lagi ketika ada musibah, lebih ringan beban masalahnya. Kenapa? Kenapa? Kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita breakdown ternyata ucapan innalillahi wa inna ilaihi rojiun ini kalau dipahami dengan benar dan diyakini sesuai dengan yang dipahami oleh para ulama, maka kerangka yang pertama adalah gitu kan, orang yang mengucapkan ini ketika dia ngerti dan sadar bahwa kita ini hamba, kita ini ikut kemauan Allah dan kemudian nanti kita kembali kepada Allah. Nah, ternyata pada saat dikembalikan menghadap Allah, kita akan ditanya sama Allah tentang apa yang kalian sudah buat di dunia ini. Masalahnya gitu kan, pertanyaan kan nggak boleh asal jawab, tapi kita harus benar menjawabnya. Jadi kita di antaranya yang kita lakukan di dunia ini pada saat mendapatkan musibah. Ya Allah, pada saat saya dapat musibah, saya maki-maki. Pada saat dapat musibah, saya marah-marah. Pada saat mendapatkan bencana, saya malah menghujat engkau. Nah, kan kalau nanti yang jelek-jelek yang kita jawab, tentu ini mempersulit dan menjadi masalah buat kita. Makanya orang yang menyadari innalillah wa inna ilaihi rajiun di kondisi terendahnya gitu ya, di titik dia dalam kondisi titik yang sangat rendah, itu dia masih dalam posisi ingat dan terjaga bahwa saya nggak boleh melakukan sesuatu yang Allah nggak suka gitu. Berarti nanti ini menyulitkan saya dan yang lain. Makanya itu yang menjadi kontrol dia. Itu yang menjadi kendali dia. Nah, cuman kan kadang ucapan innalillah wa inna ilaihi rojiun itu nggak sedalam itu gitu dipahami oleh kita. Jadi ya ucapan sekedar ya udah innalillah innalillah, apalagi kayak sekarang itu ya nggak sedalam itu gitu. Ternyata maknanya itu dalam banget gitu. Makanya itu yang membuatnya menjadi terrem gitu, hatinya menjadi tenang. Jadi fokus dia adalah sekarang menjaga gimana lisannya nggak menghujat, gimana nanti tindakan-tindakan dia masih dalam kendali dan yang lainnya. Karena dia nanti sadar urusannya panjang di sana gitu ya. Wal kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da al mauti. Dan orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menang terhadap nafsunya dan dia melakukan sesuatu gitu ya, berbuat sesuatu itu untuk mempersiapkan apa yang akan dia temui setelah kematian. Sehingga orientasinya adalah kalau nanti saya wafat, aktivitas saya ini membuat hidup setelah mati saya itu enak atau susah. Nah, itu adalah definisi orang yang cerdas. Jadi nggak demi kepuasan sesaat, emosi sesaat, akhirnya dia melakukan apapun, namun ternyata itu mempersulit hidup dia setelah dia wafat. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Jadi orang yang lemah justru orang yang kalah dengan nafsunya.
wa tamanna 'alallahi al-aman. Dan dia malah masih berharap ya saya bakal diampuni dan yang lain gitu. Kebalikannya orang yang mempersiapkan segala sesuatu itu dia ngerasa takut. Jangan-jangan bekal saya tidak cukup, nanti amalan saya yang baik masih dikit dan seterusnya. Jadi karakternya itu berbanding kebalik biasanya. Orang yang beramal soleh itu malah ngerasa takut dia, sedih, khawatir. Sementara yang kadang ngawur sembarangan itu ngerasa pede gitu ya. Wa'lamu ra'akumullahu anna asdaqa al-hadisi kalamullahi. Dan ketahuilah bahwa ucapan yang paling benar yaitu adalah firman Allah. Wa khaira al-huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk terbaik yaitu adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarra al-umuri muhdatsatuha wa kulla wa kulla muhdatsati bid'atun wa kulla bid'atin dolalatun wa kulla dolalatin finnar. Wa sallu wa sallimu ra'akumullahu ala Muhammad ibni Abdillah kama amarakumullahu bizalika. Jadi kita berselawat kepada Nabi itu ya karena perintah Allah gitu ya. Fi kitabihi al-mubini. Faqala subhana. Allah di dalam Al-Quran memerintahkan kita berselawat kepada nabinya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wahai orang-orang yang beriman, maka berselawatlah kalian ya dan berikan salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berselawat untukku satu kali, Allah akan balas dengan apa? Kebaikan untuknya sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majidun. Wa barik ala Muhammadin
wa ala ali Muhammadin. Jadi begini ya, kadang sebagian itu meremehkan ataupun menyepelekan. Kayak gitu aja kok dikasih harokat dan seterusnya gitu ya. Walaupun mungkin kita sudah hafal, tapi ya enggak apa-apa, kita tetap melatih kalau ada teks seperti ini tuh kira-kira bacanya seperti apa gitu ya. Jadi enggak apa-apa, diulang-diulang seperti itu. Kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majidun. Warda Allahumma anil khulafai ar-rasyidina al-a'immati al-mahdiyina. Nah, jadi begini ya, kenapa kok di sini khulafanya di kasro? Karena sebelumnya ada huruf an. Jadi an ini membuat kata setelahnya menjadi majrur. Makanya khulafa di kasroh. Ar-Rasyidin ini aslinya juga posisinya kasroh atau dia majrur. Cuman harokatnya itu bukan di kasroh tapi ada ya di sini ya. Rasyidin karena dia jamak. Dan al-a'immah ti. Nah, kan enggak tu. Kenapa? Ya, mereka para imam khulafa tadi, gitu kan? Al-Mahdiyin. Nah, ini namanya tadi badal pengganti daripada. Terus siapa mereka itu? Abi Bakrin wa Umaro wa Usman wa Aliin. Nah, kenapa Umaro di fathah? Kenapa nggak wa Umarin? Nah, karena Umar itu kata yang nggak bisa dikasroh dia. Wa Usman. Kenapa di fathah? Harusnya kan dikasroh. Nah, ada kata-kata yang memang dia nggak bisa dikasroh. Nggak bisa wa Usmani. Ya, sama kayak ini. Mana tadi? Ala Ibrahim, bukan ala Ibrahim gitu ya. Ini di fathah. Padahal sebelumnya ada ala. Harusnya kan kalau setelah ala dia kasroh gitu. Wardo Allahumma ani. Nah ini kan kalau seperti ini bisa kita tebak. Ujungnya pasti kasroh ini. Karena ada an sebelumnya. Ini ada an, maka ujungnya pasti kasroh. Wa ani as-sohabati ajma'ina. Wa'ani, nah itu ya, wa'an ni at-tabi'ina. Nah, at-tabi'in ini sebenarnya posisinya majrur. Mestinya di kasroh, tapi harokat itu tidak mesti di kasroh. Tapi iya di situ juga jamak bisa dia di situ ya. Nah, ini bukan min ya, tapi man. Waman tabi ahum. Nah, sanin. Ini di kasroh gara-gara ada huruf ba di sini. Bi ihsan. Jadi bi ihsan itu ba ditambah ihsan. Nah, jadi ada dua potongan di situ. Ila, nah, ila buat dia kasroh yaumi ad-dini wa anna ma'ahum. Nah, ini sama biman nika. Kalau biman nika itu berarti ada huruf bi ditambah manni ditambah ka bomir kata ganti gitu ya.
Wakaromika. Ini di sini ikut man. Ini sebelumnya ikut ini. Wa ihsanika. Ini sama, ngikut ke sini. Yang ini ngikut ke sini tadi. Ya akroma. Al akromina. Allahumma. Allahumma. A'izza al-Islam wal muslimin. Nah, ini di fathah ya. Ya Allah gitu kan. Berikanlah izzah ya, wibawa, kehormatan untuk kaum muslimin. Wa azillah asyirka wal musyrikina. Sebaliknya hinakan, hancurkan, ya hinakanlah, rendahkanlah syirik dan juga orang yang berbuat syirik. Wadamir a'da'a ad-dini, dan hancurkan ya, musuh agamamu. Wahmi hauzatad dini ya Rabbah al-alamina. Allahumma, Allahumma berarti ya Allah, amin fi autonina. Jadi amankan kami di negeri kami gitu ya, supaya negeri kita ini selalu aman. Wa aslih, dan perbaiki ya. Wa aslih matana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhoka ya Rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah supaya para pemimpin kita, ya, orang-orang yang mengurusi urusan-urusan kita dan juga yang mengatur ataupun yang menjadi pimpinan-pimpinan kita itu adalah orang yang khaufa, takut kepada Allah, ittaqaq, bertakwa kepada Allah, dan memprioritaskan ridho Allah ya Rabbal Alamin. Jadi enak kalau kita itu dipimpin, enak kalau kita itu berurusan dengan orang yang takut sama Allah dan mencari ridho Allah. Allahumma wafiq waliya amrina lima tuhibbu wa tarda. Dan kita doakan berikan taufik untuk mereka ya yang mengatur urusan kami, pemimpin-pemimpin kami, agar mereka itu tergerak untuk apa? Melakukan sesuatu yang Allah cinta dan Allah ridho. Wa a'inhu 'alal birri wat taqwa, dan tolong mereka supaya mereka itu berada di atas jalan kebaikan, ketakwaan. Wasaddidhu fi aqwalihi wa a'malihi warzuqhu albitonata as-salihata an-nasihata ya Rabba al-alamina. Wa nahnu ma'asyira ahlil madinati
nurahibu bimakdamihi ila hadza al-baladi wa nas'alullaha azza wa jalla an yaj'alahu maqdaman maimunan mubarakan alaihi wa ala hadza al-baladi wa ala ahli al-madinati wa sakiniha wa an yubarika lahu fi. Jadi beliau mendoakan ya untuk kota Madinah, para penduduk Madinah agar diberkahi oleh Allah, ya, orang-orang yang berada di situ, tinggal di situ, ya, mendapatkan ketenangan, ya, dan kemudian mendapatkan keberkahan fi a'malihi wa aqwalihi wa an yusaddidahu fi harokatihi fasakanatihi wa an yaj'alahu izzan lil islami wal muslimina innahu tabaraka wa ta'ala sami'un mujibun qaribun. Jadi Allah itu maha mendengar, ya, maha mengijabah, dan juga maha dekat. Allahumma ati nufusana taqwaha. Nah, nufusana di fathah, takwa di fathah karena sebagai objek, ya. Jadi kita minta, ya Allah, berikanlah. Siapa yang memberikan? Allah. Siapa yang diberi? Jiwa kita. Apa yang diberi? Takwa. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah, tolong berikan jiwa kami, hati kami itu ketakwaan. Zakiha, sucikan hati itu atau jiwa kami, anta khairu man zakkaha, dan engkau adalah zat yang terbaik yang bisa membersihkan, mensucikan hati kami, jiwa kami. Anta waliyuha wa maula, dan Allah adalah yang menolongnya, ya, wa maula. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu, minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Kita minta kepada Allah semua kebaikan, baik yang sifatnya segera dalam waktu dekat ataupun yang tertunda. Ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam. Baik kebaikan itu kami ketahui ataupun kami tidak ketahui. Wa na'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi. Dan kita berlindung kepada Allah dari semua keburukan, baik yang dalam waktu dekat, segera, ataupun yang nanti, gitu ya, akan datang. Ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam. Baik yang kita ketahui
atau yang kita tidak sadari. Allahumma ighfir lana zambana kullahu. Kita minta ampunan dosa-dosa kita semuanya. Dikkohu wa jullah. Baik yang apa namanya, kecil ataupun besar ya. Awalahu wa akhirahu sirrahu wa alanahu. Tersembunyi ataupun yang uh, terlihat. Allahumma ighfir lana wali wali dina walil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwati. Jadi kita minta supaya kita itu diampuni, orang tua kita juga diampuni, dan kaum muslimin, kaum muslimat, orang beriman, orang mukminat, baik yang hidup ataupun yang sudah wafat. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu. Ya Allah, perbaiki untuk kami semua urusan-urusan kami. Wala takilna ila anfusina. Dan jangan biarkan kami gitu ya. Dan jangan serahkan kami kepada diri kami. Torfata ainin. Walaupun hanya sekedip mata gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngurusin diri kita sendiri itu. Walaupun hanya sekedip mata. Gimana kita ngatur jantung kita ya, kita ngatur denyut nadi kita dan yang lain. Banyak hal yang itu kalau dibiarkan kita urusi sendiri tanpa bantuan Allah nggak jalan. Ya zal jalali wal ikrami. Allahumma barik lana fi auqatina. Ya Allah, berkahi kami pada waktu-waktu yang kami miliki. Ya, untuk kita minta keberkahan waktu ya. Wa amwalina, harta, wa zurriyatina, keturunan, wa azwajina, pasangan, wa ja'alna mubarakina ainama kunna. Dan kita minta sama Allah supaya kita itu dijadikan sosok pribadi yang penuh berkah dimanapun kita berada. Allahumma farij hamma al-mahmumina minal muslimina. Jadi kita minta kepada Allah supaya kegundahan, kegelisahan umat Islam diangkat. Wa nafis karba al-makrubina waqdi ad-day anil madinin. Jadi kesulitan-kesulitan yang dialami umat Islam tolong diangkat ya Allah. Utang-utang yang mereka miliki semoga dimudahkan mereka untuk melunasi.
Dan ya Allah gitu ya, Allahumma washfi, sembuhkanlah mardona, orang-orang yang sakit di antara kami, wa marda al-muslimin, dan orang-orang sakit di kalangan umat Islam, warham, dan rahmatilah mautana, orang yang wafat di antara kami, wa mautal muslimin, dan orang yang wafat dari kalangan umat Islam. Ya mujibah ad-du'ai, wahai zat yang maha mengabulkan doa. Ya zal jalal wal ikrami, pemilik kemuliaan. Allahumma warfa, angkatlah anna, dari kami, al-ghala wal waba wal mihana kullaha wazzalazila wal fitana ma zahara minha wa ma batana. Jadi kita minta kepada Allah diangkat dari kita itu apa? Musibah, bencana, cobaan, ya, fitnah, gempa, dan seterusnya. Baik yang kelihatan atau tidak kelihatan. An baladina hadza khassatan, ya, dari negeri kami, ya, tempat kami, kampung kami, negara kami ini secara khusus. Wa an sairi biladil muslimin, dan juga dari negeri-negeri umat Islam ammatan, secara umum. Ya zal jalali wal ikrami, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wakina, dan jagalah kami, waqayaki, ya, wiqayaki, wakina, ki, ya, dan jagalah kami azaban nari, dari azab api neraka. Ini sebagai objeknya. Sorry. Ibadallah. Ibadallahi uzkuru Allaha yazkurkum. Ya, ingatlah Allah. Niscaya Allah akan ingat kepada kalian. Washkuruhu ala ni'amihi wa alaihi yazidkum. Maka bersyukurlah atas pemberian karunia Allah, niscaya Allah akan tambah. Yazidkum. Wala zikrullahi akbar, dan Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat, apa yang kalian lakukan. Ya, Bapak Ibu, kita sudah selesai dari naskah yang ke berapa ini? Yang keempat ya. Al-ibtila bisarra'i wadh-dharra. Insyaallah nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya dengan naskah yang baru insyaallah. Enggak apa-apa ya, naskahnya tipis-tipis. Kita sudah tamat 4. Setidaknya itu lebih memotivasi ya daripada naskahnya tebel-tebel, banyak, nggak tamat-tamat. Nah, itu mungkin lebih apa ya, membosankan atau mungkin ya kurang memotivasi. Mungkin dengan tipis-tipis seperti ini bisa lebih memberikan optimisme gitu ya, semangat untuk istiqomah. Itu saja. Terima kasih sudah berkenan mengikuti dan bergabung. Semoga Allah berkahi pengajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya tutup ya.